Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini saya ingin membagi akan kebenaran firman Tuhan yang Tuhan taruh di hati saya, mengatasi rasa takut. Bagaimana mengatasi rasa takut? Yang pertama, hidup takut akan Tuhan. Hidup takut akan Tuhan adalah memandang Tuhan dengan kekaguman, bukan takut sien seperti sien jurik gitu, bukan. Tapi kagum dan dengan penuh penghormatan kepada Tuhan. Lalu takut akan Tuhan itu menghormatinya sebagai Allah karena kemuliaannya, kekudusannya, keagungannya, dan kekuasaannya yang besar. Takut akan Tuhan juga mengajarkan kepada anak-anak takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan, membenci dosa, dan taat kepada perintah-perintahnya. Yang namanya dosa dihindari, bukan dinikmati. Contoh Yusuf, waktu dia digoda, dia hindari. Meskipun dia difitnah dan dia mengalami masalah proses. Dan itu semua Tuhan izinkan supaya Yusuf setelah diproses, dia menerima kemuliaan demi kemuliaan. Dia menjadi orang yang kedua, orang penting di tanah Mesir. Setelah mengalami proses, lalu yang berikut bagaimana mengatasi rasa takut yang kedua, hidup intim dengan Tuhan. Percaya dan beriman kepada Tuhan Yesus untuk memperoleh keselamatan kekal. Di dunia ini kita sementara. Kalau istilah saya, di dunia ini kita ngontrak, nggak punya rumah. Bukan rumah itu maksud saya, tapi kelak kita akan bersama-sama dengan Tuhan. Kehidupan kekal, punya rumah di sana. Tuhan Yesus naik ke surga, dia menyediakan tempat bagi kita yang percaya kepada dia. Baru-baru ini kita merayakannya ya. Lalu yang berikut, hidup intim dengan Tuhan berarti mengenal dia dan memahami sepenuhnya. Siapakah dia? Siapakah Yesus Tuhan? Dia juru selamat, itu memahami. Lalu kekudusannya berarti dia tidak kompromi dengan dosa. Kebenarannya, dia Allah yang benar, dia Allah yang kudus. Dan kita juga memahami akan keadilannya. Dia adil, Tuhan yang maha adil. Artinya kalau ada dosa selalu ada penghukumannya. Menghukum orang berdosa, itu keadilannya. Mengasihi dan mengampuni orang yang berdosa. Lalu hidup intim dengan Tuhan, berdoa, membaca dan merenungkan firman Tuhan setiap hari saat teduh pribadi. Itu dalam bagaimana mengatasi rasa takut. Yang ketiga, bagaimana merasa takut? Yang ketiga, hidup benar di mata Tuhan, bukan di mata orang. Bukan di mata suami, bukan di mata istri. Khususnya pasangan yang suka selingkuh, jangan hidup benar di mata pasangan. Tapi di belakang saudara main gak benar. Jajan. Ngerti ya maksud saya jajan? Bukan jajan makanan, bukan. Yang suka selingkuh bertobat. Hidup benar di mata Tuhan. Anda boleh menipu pasangan Anda, tapi Tuhan tahu apa yang Anda lakukan. Hidup benar di mata Tuhan mengalami pertolongan, perlindungan, perisai, kasih dan kemurahan Tuhan. Kalau kita hidup benar di mata Tuhan, gak perlu takut virus corona. Itu otomatis kita mendapat perlindungan dari Tuhan. Hidup benar, garis bawahi. Yang berikut, bagian keempat, mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi. Lalu mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri, mengatasi rasa takut. Yang berikut, jangan takut virus corona, tapi takut akan Tuhan.
Yang penting ketika kita mengikuti protokol kesehatan, sering cuci tangan, pakai masker, jaga jarak, hindari kerumunan, ya itu bagian kita lakukan. Jangan takut mati. Kalau kita hidup takut akan Tuhan, mendapat perlindungan dan keselamatan kekal di dalam nama Tuhan Yesus. Demikianlah firman Tuhan.